طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, wabil khusus Al-Karam Pamanda Al-Ustadz Bezaki, Al-Mukarram Ayahanda Abah Mujib, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali berkumpul di majelis rutin kita setiap malam Ahad. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah hapus segala kesalahan-kesalahan kita, dan kita minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat. Allah berkahi bulan Sya'ban kita, Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan, dan kita mohon kepada Allah semoga semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, kesulitan kita diganti dengan kemudahan. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan haji, umrah, ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita, anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh wassolehah, menjadi ahli sholat, menjadi ahli Quran, jadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah jauhkan mereka semua dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Semua manusia, semua makhluk yang berniat jelek kepada kita, semoga semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga perkumpulan kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf kemarin 2 minggu berturut-turut saya berhalangan hadir. Yang pertama dikarenakan berbarengan dengan acara Khatmul Quran, acara tabligh akbar Khatmul Quran di Duren Sawit, di kediaman, di tempat mertua. Kemudian yang kedua kemarin itu berbenturan dengan acara Mukerda MUI Koja, ya. Jadi mohon maaf saya berhalangan hadir. Semoga kita semua tetap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman Nuri, wa Syekh Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wa Fakir Muqaddam, wa bin Ahmad bin Hasan Fatah, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, Syekh Umar Al-Muhdar, wa Nasir Ali bin Talib Idrus, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autan Syarif Majalis Jami Abaina Ma'atina Jaddatina wa la kulli sayyidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man iktasala tsumma atal jum'ata fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'hu
ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Rawahu Muslim. Nabi besar Muhammad bersabda, man iktasala, barang siapa yang mandi summa atal jum'ata, kemudian mengerjakan salat Jumat. Jadi sunnah mandi Jumat, dan mandi Jumat ini sudah mulai masuk dari subuh. Jadi barang siapa yang bekerja ke kantor, barang siapa yang usahanya mungkin agak jauh dari rumah, ya, maka ini sudah dapat sunnah mandi saat subuh. Dan niat mandi Jumat. Ya, kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu sudah mulai masuk dari lewat separuh malam. Lewat separuh malam itu sudah boleh mandi Idul Fitri atau mandi Idul Adha. Tapi kalau Jumat ini masuknya dari waktu subuh. Sudah bisa kita, ya, sebelum subuh kita mandi, niat mandi Jumat. Jadi nanti di kantor, ya, atau di toko tidak mandi lagi, maka itu tidak mengapa, sudah mendapat kesunahan mandi Jumat. Dan memang itu Nabi kita Muhammad SAW setiap perkumpulan orang banyak itu mengajarkan kita untuk bersih-bersih. Ya, Jumatan kumpul orang banyak, Idul Fitri kumpul orang banyak, maka kita dianjurkan untuk bersih-bersih, untuk mandi, ya. Kemudian juga kita disunnahkan untuk memakai minyak wangi. Jadi Islam itu mengajarkan kebersihan. Ya, Islam itu mengajarkan kita resik. Jangan sampai kumpul orang banyak bau badan. Ya, jangan sampai kumpul orang banyak keteknya bau. Ya, hendaknya itu diperiksa. Barang siapa yang punya bau badan berlebih, ya, hendaknya diperhatikan itu. Ya, harus pakai minyak wangi pengharum. Jangan sembarangan. Jadi jangan sampai kehadiran kita nih bukan bikin puyeng yang ada di kanan dan yang ada di kiri. Nah, barang siapa yang mandi Jumat, kemudian sholat Jumat, fasalla ma qaddara lahu, kemudian dia sholat, ya, ma qaddara lahu, semampunya. Ini dalil bahwasanya sunnah sholat qabliyah Jumat. Karena ada juga saudara-saudara kita, ya, yang kalau Jumatan tuh nggak mau qabliyah. Kata dia itu nggak sunnah, nggak ada dalilnya. Ya, ini dikarenakan kurang baca. Justru ada riwayat Sahih Muslim, itu tadi hadis yang telah kita baca. Barang siapa yang mandi sholat Jumat, kemudian dia sholat semampunya, yaitu qabliyah Jumat, tsumma ansota, habis sholat, tsumma ansota, kemudian dia menyimak apa-apa yang disampaikan oleh khatib. Tsumma ansota, kemudian dia diam. Barang siapa yang mandi Jumat, kemudian dia sholat qabliyah Jumat, tsumma ansota, kemudian dia menyimak khatib. Jadi kata-kata ansota ini bukan hanya diam, ya, tapi benar-benar menyimak. Ya. Diam itu, orang diam sambil main tasbih, sambil zikir tuh bisa. Ya, itu diam. Ya. Orang mendengar sambil main handphone, dengar. Ya. Tapi ini kata-katanya Pak, bukan hanya mendengar, tapi Pak, tsumma ansota, benar-benar nyimak. Ya. Jadi bukan hanya kita dengar, ya, kalau cuma dengar doang sambil ngobrol juga bisa sambil dengar. Ya, sambil main handphone, kuping juga masih bisa dengar. Ya, sambil zikir tasbihan juga Pak, kuping masih bisa dengar. Tapi nyimak. Ya, dengan benar-benar nyimak Pak, handphone ditaruh, tasbih ditaruh, benar-benar menyimak khatib. Ya, hatta yafrughal imamu min khutbatih, sampai khatib itu selesai khutbah. Ya. Jadi menyimak sampai khatib selesai khutbah. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian sholat Jumat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampuni dosa-dosanya dari Jumat yang dia kerjakan
sampai Jumat berikutnya. Ya, berarti apa? Seminggu tuh. Wa fadlu salatati ayyam, kan hari cuman seminggu, hari itu cuman ada 7 hari, tapi ditambah pengampunan dosa 3 hari. Karena apa? Itu satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Jadi ya, barang siapa yang sholat Jumatnya menjaga adab yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad, maka dia mendapat ampunan itu selama seminggu, bahkan ditambahkan lagi 3 hari. Al-makna ijmali, makna secara global, bayyana syari'ul hakimu fadlal Jum'ah. Hadis ini menjelaskan mengenai keutamaan Jumat. Wa man adaha bi adabiha, barang siapa yang mengerjakan Jumat dengan adab-adabnya tadi. Ya, apa adab-adab Jumat? Mandi, bersih. Ya, barang siapa yang Jumatan, ya, badannya itu aromanya tidak sedap, mengganggu yang di kanan dan yang kiri, nah ini tidak menjalankan adab. Ya, barang siapa yang menjalankan adab-adab Jumat, bagus-bagus dia pakai putih. Ya, Jumatan itu sunnahnya putih, peci putih, kemudian baju koko putih, bagus-bagus ada gamis putih, itu bagus. Jadi sunnah itu. Kalau udah Jumatan putih. Ya, terutama khotibnya. Ini jangan sampai khotib ya dia berkhutbah, marilah kita jalankan sunnah Nabi besar Muhammad. Bajunya warna merah. Ya, bajunya warna hitam. Sedangkan sunnah Nabi ketika Jumatan itu putih. Ya, ini nggak sesuai. Nah, barang siapa yang menjalankan adab-adab Jumat, ya, itu termasuk min asbabil maghfirah. Itu menjadi sebab-sebab pengampunan dosa. Jadi kita mandi, kemudian kita pakai minyak wangi, ya, itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, fayambaghi li talibil maghfirah, maka dianjurkan bagi orang yang mengharapkan ampunan. Semua kita mengharap ampunan, ya. Maka dianjurkan barang siapa yang mengharap ampunan, an yuhafidha al-iktisal, maka dia menjaga mandi. Jangan sampai nggak mandi, ya, kecuali memang ya benar-benar nggak sempat, atau air lagi mati, ya, atau lain sebagainya, atau badan lagi kurang enak nggak bisa mandi, ya itu lain hal. Tapi dalam keadaan normal, maka barang siapa yang ingin mendapat ampunan itu jaga mandi. Wa tabkir ilal jawami, dan jangan telat ke masjidnya. Semakin awal itu semakin bagus. Ya, ini jangan sampai ke masjid pas udah ada, atau pergi Jumat pas khotib sudah berkhutbah, atau ada juga ya datang Jumatan khotibnya udah selesai khutbah, atau datang Jumatan pas udah qomat. Nah, ini tidak menjalankan adab-adab Jumat. Yang seperti ini nggak mendapat tuh ampunan selama 1 minggu sampai Jumat ke depan, bahkan ditambah 3 hari. Nah, yang begini nggak dapat nih. Yang datang Jumatnya terlambat, ya, yang datang Jumatnya nggak mandi, yang datang Jumatnya nggak bersih-bersih. Nah, yang seperti ini nggak dapat keutamaan ampunan, ya. Dan juga nggak sampai di situ. Wal insat lil khutbah, mendengarkan, menyimak khutbah khatib. Wadului minal imam, dan mendekat ke imam. Jadi Jumatan itu jangan cari di luar. Ya, Jumatan bagusnya apa? Cari di dalam. Ya, semakin dekat dengan khatib maka itu semakin bagus. Kemudian washolati matayassar lahu minan nawafil. Setelah dia berada duduk, jangan lupa sholat qabliyah Jumat. Yafuza bi ajriha, agar kita semua mendapat pahala yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza qasara fi ada'i syai'in min dzalik, barang siapa yang enggak mengerjakan itu semua tadi, apa? Enggak mandi, kemudian enggak pakai minyak wangi, kemudian enggak nyimak khutbah, kemudian enggak sholat qabliyah Jumat, lam yafuz bidzalika nasibal akbar minal maghfirah, maka dia enggak mendapat ampunan yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan ya ampunan ini bukan hanya 7 hari, tapi ditambah 3 hari. Karena apa? Satu kebaikan falau asyru amsalihha, itu dibalas sekurang-kurangnya 10 kebaikan. Bahkan sampai ila sab'i mi'ati, sampai 700 kebaikan. Ya, bahkan au ila ad'afin katsira, bahkan berlipat-lipat yang mana jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi satu kebaikan itu balasan 10, itu paling kecil, Pak. Kita kalau kerja, kita kalau usaha, ya kita dagang. Untuk untung 2 kali lipat susah apa tidak? Susah. Ya, untuk untung 2 kali lipat itu susah. Ya, kadang kita untung cuma sedikit. Ya, untung cuma gopek, untung cuma 1000. Ya, udah gitu diutangin. Nah, nggak balik modal. Bisa-bisa nggak bisa belanja lagi tuh. Untuk untung 2 kali lipat susah. Ya, tapi kalau kita urusan sama Allah, ya, kita berhubungan dengan Allah, itu untungnya paling kecil 10 kali lipat. Nah, ini secara umum. Akan tapi kalau bulan Ramadan ila sab'i mi'ati, itu dilipat gandakan menjadi 700. Itu khusus bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau kita bertasbih, ya, kita berselawat, kita beristighfar, kita sholat, itu satu kebaikan dilipat gandakan 10. Tapi kalau Ramadan itu lipat gandanya bukan 10 tapi 700, bahkan bisa lebih lagi. Ya. Yang mana jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fiqhul hadis. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah keutamaan mandi Jumat. Jangan sampai kita lalaikan. Kemudian yang kedua, istihbabu sholati masa'an nawafil qabla khutbah, disunnahkan sholat sunnah, ya, sebelum khutbah Jumat, itu qabliyah Jumat. Kemudian talabul insati waqtal khutbah, dianjurkan untuk benar-benar menyimak ketika khatib berkhutbah. Yang keempat, ampunan dosa bagi orang yang sholat Jumat, ya, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Nah, ini berbeda dengan sholat-sholat biasanya. Jadi kalau sholat-sholat biasa selain Jumat, itu pengampunan dosa hanya dari sholat yang satu ke sholat berikutnya. As-sholah ila sholah, ya, wa Ramadan ila Ramadan, wal Jum'ah ila Jum'ah, mukaffiratun lima bainahunna idza jatuni batil kaba'ir. Dari sholat yang satu ke sholat berikutnya. Nih maghrib kita nih. Nih maghrib kan nunggu isya. Ini pengampunan dosa, kan? Nih kita meskipun kita seandainya malam ini nggak ngaji, misal nggak ngaji, ya. Kemudian malam ini juga kita nggak dzikir. Malam ini juga kita nggak baca Quran, diam aja. Ya, tapi kita niatan mau nunggu sholat isya. Itu udah pengampunan dosa dari Allah. Kan enak banget sebetulnya. Ya, enak banget. Jadi kalau ada yang celaka, ya bukan salah Allah, tapi salah diri sendiri. Bayangin, diam aja tuh udah pengampunan dosa. Nunggu sholatnya udah pengampunan dosa. Kemudian nanti kita sholat isya, ya, subuh kita niat pengen sholat, ya, dari isya ke subuh itu udah pengampunan dosa. Ya Allah. Ya, dari subuh ke zuhur itu udah pengampunan dosa. Jadi kalau sholat yang lainnya itu cuma dari sholat yang satu ke sholat berikutnya. Tapi kalau kelebihan Jumat, ya, ini sholat Jumat kelebihannya apa? Ini bukan hanya dari Jumat ke asar, bukan dari Jumat ke maghrib, bahkan apa? Sampai seminggu ketemu Jumat lagi itu selama 1 minggu itu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilebihin 3 hari. Ya Allah. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya idza jatuni batil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Jadi pengampunan dosa itu, Pak, dari satu sholat ke sholat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, itu yang diampuni dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil itu meskipun kita nggak istighfar, meskipun kita nggak sholawat, meskipun kita nggak zikir, meskipun kita nggak ngaji, yang penting nunggu sholat aja, niatan pengen sholat,
itu apa? Udah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ya. Selama dia nggak mabuk, selama dia nggak zina, selama dia nggak mencuri. Intinya dosa-dosa besar dijauhi oleh dia. Ya. Adapun dosa-dosa besar itu nggak bisa diampuni dengan sholat. Maksudnya apa? Antara sholat yang satu ke sholat berikutnya, ya itu dosa besar nggak masuk itu. Itu cuman yang diampuni dosa kecil saja. Kalau dosa besar, pernah membunuh, pernah berzina, pernah mabuk, dosa besar ini hanya bisa diampuni dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus taubat. Ya. Sebagaimana Nabi besar Muhammad bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah." Demi Allah setiap hari aku istighfar dan taubat. Demi Allah setiap hari aku istighfar dan taubat, ya, lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain, demi Allah aku tiap hari istighfar dan taubat lebih dari 100 kali. Ya, maksudnya apa? Itu Nabi besar Muhammad tiap harinya banyak istighfar, banyak bertaubat. Ya Allah, ini Nabi Muhammad dosa apaan? Ya, kok sampai tiap hari istighfar, tiap hari taubat? Dosa apaan? Gak ada dosa. Yaghfirulakallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Ya, Allah sudah jamin, Allah ampuni dosa-dosa Nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Seandainya ada, itu diampuni. Tapi Nabi nggak ada dosa. Dan semua para nabi dan para rasul, ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua para nabi dan para rasul, mereka semua maksum. Mereka terjaga dari dosa. Ya, semua para nabi, para rasul itu maksum, terjaga dari dosa. Terus gimana tuh? Nabi Adam alaihissalam memakan buah larangan. Ya, saya lebih senang menyebut buah larangan, bukan buah khuldi. Karena yang nyebut khuldi itu iblis. Khuldi artinya apa? Kekal. Ya Adam, kalau kau makan buah ini maka kau akan kekal di surga. Jadi yang nyebut khuldi itu berarti udah ngikutin definisi iblis. Ya, saya lebih senangnya menyebut buah larangan. Itu gimana Nabi Adam? Itu Nabi Adam alaihissalam memakan buah larangan. Ketahuilah, ya, itu Nabi Adam alaihissalam memakan buah larangan itu bukan lantaran dosa, ya, tapi ya itu semua hasil ijtihad beliau dan beliau salah. Jadi para nabi, para rasul dosa nggak mungkin, tapi kalau salah mungkin. Kalau salah itu mungkin. Ya, karena apa? Manusia. Tapi kalau dosa enggak. Karena kalau orang salah belum tentu berdosa. Contohnya apa? Sebagaimana para ulama, itu Nabi besar bersabda, "Man ijtahada fa asaba falahu ajrani, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Barang siapa yang berijtihad, ya, dan ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu para ulama mujtahid. Mereka ijtihad. Ini kan beda pendapat. Ya, semua imam-imam ini beda pendapat. Nanti di akhirat yang menilai Allah. Yang benar dapat 2 pahala. Pertama pahala ijtihad, yang kedua pahala benarnya. Yang salah, seandainya hasil ijtihad salah satu imam ada yang salah, ya, maka dia tetap dapat pahala 1, pahala hasil ijtihad. Jadi salah itu belum tentu dosa. Contoh lagi misalnya, ya, saya sama Bang Darwis, misalnya naik gunung ke puncak, ya, naik gunung, tiba waktu sholat, kita nggak tahu di mana arah kiblat. Kita ijtihad, kira-kira nih kayaknya arah kiblat ke sini nih. Ya udah kita sholat. Ya, kita sholat. Seandainya benar, alhamdulillah. Seandainya salah, dosa apa tidak? Enggak. Ya. Karena apa? Kita sudah ijtihad. Jadi salah belum tentu dosa. Nah, Nabi Adam alaihissalam, ya, itu makan buah larangan, ya. Beliau berijtihad tapi salah. Ya, jadi itu bukan dosa. Atau disebut juga oleh ulama
Itu Nabi Adam alaihissalam secara syariat memang salah, tapi secara hakikat tidak. Secara syariat salah, tapi secara hakikat enggak. Maksudnya bagaimana? Contohnya antara Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir. Ya, ini Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir pernah berjalan bersama. Yang mana Nabi Allah Musa minta kepada Nabi Allah Khidir untuk belajar. Tapi kata Nabi Allah Khidir, aku mau menerima engkau menjadi murid, tapi dengan syarat kamu jangan bertanya, jangan protes kalau melihat kejadian apapun. Baik, udah berjalan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Musa lautan ilmu syariat, Nabi Allah Khidir lautan ilmu hakikat. Ya, berjalan. Ini Nabi Allah Khidir melihat anak kecil. Ini ada anak kecil, ya, dipegang nih anak kecil, lehernya dipelintir, mati. Ya, ditegur sama Nabi Allah Musa. Ini anak kecil nggak berdosa, kenapa kau bunuh? Secara syariat Nabi Allah Khidir salah, bunuh anak yang nggak berdosa salah secara syariat. Ya, akan tapi secara hakikat tidak. Kenapa kata Nabi Allah Khidir? Ini anak nanti kalau besar dia bakal jadi kafir. Nanti bakal kafir, bakal nyusahin kedua orang tuanya. Daripada dia jadi kafir nyusahin orang, lebih baik aku bunuh ketika dia masih kecil. Orang masih kecil nggak ada dosa, nanti jadi ahli surga. Secara syariat salah, tapi hakikat tidak. Demikian juga dengan Nabi Allah Adam alaihissalam, secara syariat makan buah larangan salah, tapi hakikatnya tidak. Kenapa? Karena sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Allah memang sudah menentukan akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya, bahkan dalam hadis qudsi ada riwayat laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi besar Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia. Ya, secara syariat Nabi Adam mungkin salah makan buah larangan, tapi hakikatnya enggak. Kenapa? Karena berkat Nabi Adam makan buah larangan, akhirnya diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Adam nggak makan buah larangan, Nabi Muhammad nggak bakal ada di muka bumi. Ya, jadi apa? Hakikatnya itu bagus. Jadi kembali ke tadi, intinya, ya, ini kita dianjurkan, kita diwajibkan apabila dosa besar, ini wajib taubat. Ya, urusan sesama manusia ini nggak dapat ampunan nih. Jadi yang dapat ampunan dari sholat ke sholat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, ini dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, wajib taubat. Taubat itu nyesel, istighfar, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang namanya taubat itu adalah bukan hanya sekali. Jadi setiap dia ingat akan dosa tersebut, dia sedih. Ya, bukan begini, wah saya mah udah puas dulu waktu muda ngerjain ini ngerjain itu. Ya, sekarang saya udah tobat. Nah, itu belum tobat namanya. Kenapa? Karena dia masih bangga dengan dosanya. Ya, orang yang tobat setiap dia ingat dosanya dia sedih. Ya Allah, kenapa sampai ngerjain hal itu? Jadi dosa besar wajib tobat. Sama apa? Punya salah sama orang, punya sangkutan sama orang, ini wajib minta maaf. Kalau pernah ngambil barangnya, wajib dikembalikan. Kalau pernah berbuat dolim, wajib minta maaf. Shallu ala Muhammad. Terlebih lagi, ya ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, mari semua dosa-dosa yang biasa kita kerjakan, hendaknya kita tinggalkan. Kenapa? Ini jangan sampai masuk bulan suci Ramadan itu dosa masih kita kerjain. Ya. Jadi dosa itu bisa berlipat ganda kalau dikerjakan di waktu-waktu yang mulia. Ya. Sebagaimana Ramadan itu waktu yang mulia, pahala dilipat gandakan, maka dosa pun dilipat gandakan. Demikian pula tempat-tempat mulia Mekah, Madinah. Ya, ibadah di Mekah, ibadah di Madinah ini pahala dilipat gandakan. Demikian pula berbuat dosa
juga dilipat gandakan. Makanya yuk, ini mulai sekarang dosa-dosa yang biasa kita kerjakan tinggalin. Ya, kita minta sama Allah kekuatan. Ya Allah, tolong ya Allah, dosa yang satu ini, dosa yang itu, dosa yang ini, ya berat untuk saya ninggalin ya Allah. Tolong beri kekuatan, beri kemudahan bagi saya untuk meninggalkannya. Jangan sampai nanti di bulan yang suci saya masih mengotori bulan yang suci dengan dosa-dosa. Ya, karena ada pertanyaan, katanya Ramadan setan-setan diikat. Betul, setan-setan memang diikat. Ya, apabila datang bulan Ramadan itu setan-setan diikat. Terus kenapa kok masih ada orang maksiat? Ya, dikarenakan dia telah mengerjakan perbuatan dosa selama 11 bulan. 11 bulan dia minum, 11 bulan dia mabok, 11 bulan dia nipu orang, 11 bulan dia berbuat dolim, 11 bulan dia main judi. Ya, judi online. Ya. Masuk Ramadan setannya udah diikat, tapi dia udah jadi setan. Kenapa? 11 bulan. Ya, jadi tinggalin kebiasaan itu susah. Setannya udah nggak ada, tapi apa? Program setan udah berjalan. Kenapa? Udah 11 bulan. Kayak orang baru dari kampung, ya, baru dari kampung ke Jakarta ngomongnya aku, kamu, saya, kamu. Itu baru datang. Ya, kumpul sebulan di Pelumpang, gua lu jadinya. Ya, udah gua lu, kamu, akunya udah hilang. Nah demikian pula. Ya, 11 bulan main sama setan dia. Ya, datang Ramadan setannya nggak ada, dianya udah jadi setan. Jadi setan itu udah masang program. Selama 11 bulan tuh programnya dipasang. Jaring-jaring dipasang tuh. Ya, nanti Ramadan dia libur, tapi programnya tetap jalan. Maka itu kita minta sama Allah kekuatan. Ya, kekuatan, semoga kita semua bisa meninggalkan dosa agar nanti masuk bulan Ramadan kita semua tidak mengotori Ramadan dengan perbuatan dosa kita. Dan demikian pula nih hati benerin. Ya, dari iri, dari dengki, dari hasud, dari sombong, dari dendam. Ya, kenapa? Sebanyak apapun, sehebat apapun ibadah kita di bulan Ramadan, tapi kalau hati kita kotor percuma. Di Ramadan ini fasilitas banyak dari Allah. Apa saja fasilitasnya? Ramadan bulan penuh rahmat. Betul apa tidak? Ramadan bulan penuh ampunan. Ramadan itu bulan pembebasan dari adab api neraka. Fasilitas yang sangat luar biasa. Tapi ini bagi siapa? Bagi yang hatinya bersih. Ya, katanya Ramadan bulan penuh rahmat. Kata Ramadan bulan penuh ampunan. Katanya Ramadan bulan pembebasan dari adab api neraka. Kok yang maksiat tetap maksiat, yang nggak benar tetap nggak benar. Ya, yang hatinya kotor kok tetap kotor. Ya, kenapa? Dia nggak dapat fasilitas selama Ramadan karena dia tidak memperbaiki hatinya. Contoh, ya, ini misalnya, ini di masjid ini kan kalau setiap Ramadan berbuka bagi-bagi minuman, bagi-bagi makanan takjil, ya. Nih misalnya mau bagi es, ya, mau bagi-bagi es. Nah, gimana caranya biar kita dapat es? Kita ambil gelas, gelasnya harus apa? Harus bersih, ya. Gelasnya harus bersih. Kalau gelasnya kotor bagaimana? Nggak bisa. Ini gelas harus bersih nih. Gelas bersih baru bisa diisi es. Esnya bisa kita minum. Coba kalau gelasnya kotor, dituang es, bisa nggak esnya kita minum? Nggak bisa. Dituang kopi, bisa nggak esnya kopinya kita minum? Nggak bisa. Ya. Dituang teh, bisa nggak kita minum? Nggak bisa, kotor. Ya. Allah Subhanahu wa taala ngasih fasilitas rahmat yang sangat luar biasa, ampunan yang sangat luar biasa, pembebasan dari adab api neraka, fasilitas untuk orang beriman. Bagi siapa? Bagi yang hatinya bersih. Semua tuh dapat rahmat, dapat berkah, dapat ampunan semua, ya. Tapi ada yang hatinya kotor. Rahmat datang lewat gitu saja. Kenapa? Kotor, gak bisa. Ya, ampunan datang hatinya kotor, busuk, lewat gitu aja. Ya. Naudzubillah. Minta. Jadi apa? Ramadan gak Ramadan ya sama aja. Ya, tetap
kelakuannya begitu, nggak ada beda. Kenapa? Karena dia nggak bersihin hatinya. Yuk kita bersihkan hati kita, ya jangan sampai ya di hati kita masih ada dendam, masih tidak ada tegur sapa sama tetangga masih musuhan istiqomah, ya sama keluarga besar putus tali silaturahim. Nah, mulai sekarang yuk bersihkan hati kita, ya agar apa? Agar kita mendapat semua fasilitas yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzikra yaumil jum'ah, dari Abu Hurairah juga bahwasannya Nabi besar Muhammad menyebutkan mengenai hari Jumat, faqala fihi sa'atun. Ini di hari Jumat ini ada sa'ah, ada beberapa jam, ada beberapa menit, ya, ada beberapa waktu di hari Jumat ini la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusalli, yang mana apabila seorang Islam sholat di jam tersebut, maksudnya berdoa, as-shalah lugatan ad-du'a, ya. Jadi di hari Jumat ini ada waktu-waktu yang mana kalau ada orang Islam doa bertepatan dengan waktu mustajab, ya. Ketika dia minta kepada Allah, yas'alullah azza wa jalla syai'an illa ata'u iyyahu, maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari Jumat ini ada waktu mustajab, yang mana kalau kita minta pas-pasan di waktu mustajab, semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Wa asyara biyadi yuqalliluha muttafaqun alaih. Tapi Nabi besar Muhammad ngasih isyarat, ya, waktunya sebentar. Ya, itu waktu mustajab sebentar, nggak panjang. Ya, waktu mustajab itu sesaat, hanya beberapa menit, ya, hanya beberapa jam, ya nggak banyak, sesaat waktunya itu. Ya, kalau pas-pasan lagi doa, pas waktu mustajab, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iya sa'atul khafifah, itu waktu yang sangat singkat. Ya, makanya dianjurkan kalau udah Jumatan, ya, itu sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Kenapa kok waktunya tidak ditentukan oleh Allah? Agar manusia itu Jumatan dia menjaga waktunya dengan ibadah. Sebagaimana Ramadan ada Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Wallahu a'lam. Ya, enggak ada tahu. Ya, Allah sembunyikan. Kenapa kalau Allah sembunyikan? Biar manusia rajin sepanjang bulan suci Ramadan. Kalau ditentukan, ya udah, ditentukan misalnya Lailatul Qadar malam 15, ya udah malam 15 aja masjid ramenya, yang lain sepi. Ya, memang ya 10 hari terakhir itu lebih besar datangnya Lailatul Qadar. Ya demikian pula hari Jumat. Kapan waktu mustajab? Wallahu a'lam. Agar apa? Agar seharian sibuk ibadah kepada Allah. Tapi nih ada juga riwayat yang mengatakan iya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Itu waktunya sesaat. Kapan? Ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ya. Jadi khutbah pertama, habis khutbah pertama ya khatib duduk. Nah, ketika duduk itu waktu mustajab. Makanya doa. Ya, ketika khatib duduk itu doa kita. Itu waktu mustajab. Ada yang bilang ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Sampai kapan? Sampai sholat, itu waktu mustajab. Minta tuh di situ. Ada juga yang mengatakan annaha ma baina sholatil asri wa ghurubis syamsi. Nah, ada juga yang mengatakan waktu mustajab itu habis asar. Jadi hari Jumat habis asar sampai maghrib. Itu waktu mustajab. Makanya kalau udah asar maghrib, udah asar hari Jumat, usahakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu waktu mustajab. Wa qad ikhtalafa fiha al-aktsar min arba'ina qaulan. Ya, bahkan ini disebutkan oleh Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki, ini ikhtilaf mengenai waktu mustajab sampai ada 40 pendapat. Bayangin. Jadi kapan waktu mustajab? Ada yang bilang wallahu a'lam, pokoknya hari Jumat, pokoknya waktunya nggak tahu. Ada yang bilang waktunya kapan? Waktunya ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ada juga yang mengatakan waktu mustajab itu apa? Ba'da
asar. Ya, intinya sampai ada 40 pendapat. Ya. Tapi pendapat yang paling kuat itu ba'da asar. Jadi ba'da asar di Jumat usahakan ya, jangan sampai kita nggak ada ibadah, jangan sampai kita nggak ada doa, jangan sampai kita nggak ada zikir. Ya kita berharap itu waktu mustajab, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan ilmu yang manfaat, diberikan ilmu yang barokah. Mungkin ini majelis kita yang terakhir. Ini kita tawakufan sementara dikarenakan malam Ahad depan ini kita sudah tarawih. Ya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mengajar dari awal hingga kini ada ucapan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita minta kepada Allah semoga Allah berkahi bulan Sya'ban kita, Allah panjangkan usia kita di bulan suci Ramadan, Allah kuatkan kita untuk puasa, Allah kuatkan kita untuk tarawih, Allah kuatkan kita untuk membaca Quran. Allahumma a'inna 'ala syiyam wal qiyam wa tilawatil Quran, sebagaimana doa Nabi, ya Allah bantu kami 'ala syiyam untuk puasa. Bantu kami ya Allah untuk salat tarawih, untuk qiyam Ramadan, dan bantu kami ya Allah untuk membaca Al-Quran. Puasa, qiyam Ramadan, baca Quran, tanpa bantuan Allah kita nggak bakal bisa ngerjain. Ya, sekadar puasa hari pertama mah banyak yang puasa, tapi hari kedua udah jebol. Ya, sekedar tarawih, tarawih malam pertama penuh, tapi untuk istiqomah nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Baik, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, farihal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi alamin.